So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Juni tahun 2025 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus setiap bulannya buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu. Contohnya kayak di bulan Juni ini. Nah, nanti link pembelian kalian bisa cek aja keranjang yang ada di sini atau link yang ada di deskripsi video ini. Jadi langsung aja buat memulai bulan Juni ini kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta. Rekomendasinya itu ada dua. Yang pertama ada Itel A50 yang harga termurahnya ini ada di Rp929.000. Buat chipset dia pakai Unisoc T603, storage-nya ada di 3/64 GB, baterainya 5000 mAh yang udah pakai colokan USB Type-C. Ini cocok banget nih buat kalian yang budgetnya terbatas. Yang kedua ada Technospark Go 1, harganya ini ada di Rp954.000. Buat chipset dia pakai Unisoc T615, storage-nya yang harga termurahnya ini ada di 4/64 GB, layarnya udah 120 Hz, baterainya 5000 mAh, ngecasnya 15 watt dan udah stereo speaker serta udah punya IP rating juga IP54. Oke, lanjut buat harga 1 jutaan kecil atau di bawah 1,5 juta, rekomendasinya kali ini ada 5 ya. Yang pertama ada Infinix Smart 9, harga HP ini ada di Rp1.009.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G81, storage-nya ada di 3/64 GB, layarnya udah 120 Hz, baterainya ada di 5000 mAh yang punya fitur anti cipratan air dan speakernya ini udah stereo. Yang kedua ada Samsung Galaxy A06 LTE. Harganya ini pas aku cek ada di Rp1.185.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G85. Layarnya cakep, ukurannya 6,7 inci, baterainya 5000 mAh, speed ngecas ada di 25 watt. Yang ketiga ada Redmi A5. Buat harganya sendiri ada di Rp1.159.000. Buat chipset ini pakai Unisoc T7250. Terus desainnya cakep ya buat HP sejutaan. Layarnya udah 120 Hz, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 15 watt. Terus yang keempat ada Itel P55 5G. Harga termurahnya yang aku temuin ada di Rp1.219.000. Desainnya cakep, chipsetnya lumayan kencang pakai Dimensity 6080, storage-nya lega di 6/128 GB, layar 90 Hz dan baterainya gede di 5000 mAh. Terus yang kelima ini ada Itel P65. Buat harga termurahnya ada di Rp1.406.000. Di paket pembeliannya ini kita dapat charging case ya. Terus desainnya ini cakep, performanya juga lumayan oke pakai Unisoc T615 dengan storage yang ada di 8/128 GB. Oke, next buat harga 1 jutaan besar atau 1,5 sampai di bawah 2 juta, rekomendasinya ini ada dua. Pertama ada Infinix Hot 50, harga termurahnya yang aku temuin ada di Rp1.649.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100, storage-nya lega di 8/128 GB, layarnya udah 120 Hz, terus baterainya 5000 mAh yang punya speed ngecas 18 watt. Terus yang kedua ini ada Itel RS4, harganya ini ada di Rp1.699.000. Chipsetnya pakai Helio G99 Ultimate, storage-nya super lega di 8/128 GB, layarnya 120 Hz, udah support gyro hardware dan udah cukup enak lah buat diajak main game. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil atau dari rentang harga 2 juta sampai 2,5 juta, rekomendasinya kali ini ada 8 ya. Pertama ada Itel S25 Ultra. Buat harganya sendiri ada di Rp2.048.000. Chipsetnya ini pakai Unisoc T620, storage-nya lega di 8/128 GB, layar curve AMOLED 120 Hz dan punya baterai 5000 mAh. Yang kedua ada Samsung Galaxy A06 5G. Buat harganya ada di Rp2.029.000. Chipsetnya pakai Dimensity 6300 yang lumayan kencang. Baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 25 watt. Terus yang ketiga ada Infinix Hot 50 Pro. Buat harganya ini ada di Rp2.075.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio G100, storage-nya lega di 8/256 GB, layarnya AMOLED 120 Hz, baterai 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33 watt. Lanjut buat yang keempat ada Infinix Hot 50 5G. Buat harganya ada di Rp2.139.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 6300. Storage lega di 8/256 GB. Terus layarnya udah 120 Hz. Baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 18 watt. Buat yang kelima ada Moto G45. Buat harganya ada di Rp2.199.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 6S Gen 3. Layarnya biasa aja sih. Ini pakai IPS yang resolusinya HD+. Tapi ini HP menang di kameranya yang hasilnya lumayan cakep.
Buat yang keenam, ini ada Tecno Pova 6. Harga termurah yang aku temuin, HP ini ada di Rp2.210.000. Chipsetnya pakai Helio G99 Ultimate, storage-nya lega, terus layarnya udah pakai panel AMOLED, dan baterainya ini punya kapasitas 6000 mAh yang super lega. Yang ketujuh ada Nubia Neo 3. Buat harganya ini ada di Rp2.268.000. Chipsetnya dipakai Unisoc T8300, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33 watt. Ini HP jadi HP termurah yang pakai air trigger dan cocok lah buat kalian yang doyan main game FPS. Dan yang terakhir ini ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Buat harganya sendiri ada di Rp2.293.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G100, layarnya lengkung AMOLED 120Hz, storage lega di 8/256 GB, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33 watt. Oke, lanjut buat harga 2 jutaan besar atau dari rentang harga 2,5 sampai di bawah 3 juta. Ini rekomendasinya ada 6. Yang pertama ada Infinix Note 50X 5G. Buat harganya sendiri ini ada di Rp2.539.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Baterainya gede di 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar IPS 120Hz yang kameranya ini punya resolusi 50 megapiksel. Yang kedua ada Samsung Galaxy A16. Buat harganya ini ada di Rp2.545.000. Buat chipset dia pakai MediaTek Helio G99, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 25 watt, terus buat layar Super AMOLED 90Hz dan kameranya ini ada kamera utama dan ultrawide yang hasilnya cakep. Yang ketiga ada Tecno Camon 40. Buat harganya ini ada di Rp2.579.000. Buat chipset dia pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh, speed ngecas 45 watt, layar AMOLED 120Hz, kamera 50 megapiksel yang udah ada OIS-nya. Yang keempat ini ada Infinix Note 50. Buat harganya sendiri ada di Rp2.638.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, storage-nya lega, baterai 5200 mAh, speed ngecas 45 watt dan ada wireless 30 watt. Buat layar udah AMOLED 144Hz dan kameranya ini 50 megapiksel ber-OIS. Dan yang terakhir ada Poco M7 Pro 5G. Buat harganya ini ada di Rp2.789.000. Buat chipset dia pakai MediaTek Dimensity 7025 Ultra, baterainya 5110 mAh, layar AMOLED 120Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS. Oke, lanjut buat harga 3 jutaan kecil atau dari rentang harga 3 juta sampai 3,5 juta. Rekomendasinya ini ada 4. Yang pertama ini ada Infinix Note 50S 5G. Buat harganya ada di Rp3.049.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar ini Curve AMOLED yang refresh rate-nya ada di 144Hz. Terus punya kamera yang resolusinya 64 megapiksel. Yang kedua ini ada Infinix Note 50 Pro. Buat harganya ini ada di Rp3.079.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh, speed ngecas 90 watt, wireless charging 30 watt, layarnya AMOLED 144Hz serta punya kamera 50 megapiksel ber-OIS dan ultrawide 8 megapiksel. Yang ketiga ini ada Redmi Note 14 5G. Harga termurahnya ini ada Rp3.199.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 7025, storage-nya ada di 8/256 GB, layar AMOLED 120Hz, kamera 108 megapiksel OIS dan baterainya 5110 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Lanjut yang keempat ini ada iQOO Z10. Buat harganya ini ada di Rp3.475.000. Buat chipset dia pakai Snapdragon 7S Gen 3, baterainya super badak di 7300 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Kalau buat layar ini AMOLED 120Hz dan buat kamera resolusinya ada di 50 megapiksel yang udah ber-OIS. Lanjut buat harga 3 jutaan besar atau dari rentang harga 3,5 sampai di bawah 4 juta, rekomendasinya ini juga ada 4. Yang pertama ada Poco X7. Buat harga termurahnya ini ada di Rp3.549.000. Chipsetnya ini pakai Dimensity 7300 Ultra, baterainya 5110 mAh, speed ngecas 45 watt, kamera 50 megapiksel OIS dan punya layar AMOLED 120Hz. Yang kedua ada Redmi Note 14 Pro 5G. Buat harga sendiri ada di Rp3.899.000. Chipsetnya ini pakai Dimensity 7300 Ultra, storage-nya ada di 8/256 GB, baterai 5110 mAh, terus buat layar ini AMOLED 120Hz yang punya kamera beresolusi 200 megapiksel yang udah ada OIS-nya.
Yang ketiga ada Infinix GT30 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp3.900.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, baterainya 5500 mAh, speed ngecas 45 watt, ada fitur air triggernya juga nih buat yang doyan main game. Terus layarnya ini juga mantap, panelnya AMOLED dan refresh rate-nya ini 144 Hz. Dan yang terakhir ada Tecno Camon 40 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp3.900.000. Buat chipset dia pakai MediaTek Dimensity 7300, baterainya 5200 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang jadi keunggulan HP ini itu ada di kameranya yang resolusinya 50 megapiksel ber-OIS dan pakai sensor Sony. Bahkan rating kameranya ini masuk ke jajaran HP-HP flagship lainnya yang harganya itu belasan juta. Lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasinya ini ada dua. Yang pertama ada Samsung Galaxy A36. Buat harganya sendiri ini ada di Rp4.598.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 6 Gen 3. Terus baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar ini Super AMOLED 120 Hz dan buat kamera ini 50 megapiksel OIS yang hasilnya ini cakep ya buat kelas mid-range. Dan yang kedua ini ada Poco X7 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp4.840.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 8400 Ultra, storage-nya ada di 12/5 12 GB, baterainya 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Buat layar dia AMOLED 120 Hz dan buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel ber-OIS. Oke lanjut buat harga 5 jutaan, rekomendasinya ini ada 4. Yang pertama ada Motorola Edge 60 Fusion. Buat harganya ini ada di Rp5.390.000. Chipsetnya pakai Dimensity 7400, baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 68 watt. Buat layar panelnya POLED 120 Hz dan buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel yang udah ada OIS-nya plus 13 megapiksel buat kamera ultrawide-nya. Yang kedua ini ada iQOO Neo 10 yang harganya ini ada di Rp5.599.000. Buat chipset ini kencang ya, pakai Snapdragon 8S Gen 4 yang baterainya ini 7000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Buat layar panelnya AMOLED 144 Hz dan buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel ber-OIS dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Yang ketiga ini ada Samsung Galaxy A56. Buat harga sendiri ada di Rp5.689.000. Chipsetnya ini pakai Exynos 1580, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 45 watt dan buat layar ini Super AMOLED 120 Hz dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel ber-OIS plus kamera ultrawide 12 megapiksel. Dan yang keempat ini ada Xiaomi 14T. Buat harganya ini ada di Rp5.849.000. Chipsetnya kencang pakai Dimensity 8300 Ultra, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 67 watt, layar cakep AMOLED 144 Hz dan kamera ini punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS buat kamera utama, 12 megapiksel buat ultrawide dan 50 megapiksel lagi buat telenya. Lanjut kalau buat harga 6 jutaan, rekomendasinya ini cuma satu aja yaitu Vivo V50. Buat harganya sendiri ini ada di 6 juta pas ya. Chipsetnya pakai Snapdragon 7 Gen 3, storage-nya lega di 8/256 GB, terus baterainya gede di 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Buat kamera ini juga cakep, resolusinya ini 50 megapiksel kamera utama dan 50 megapiksel kamera ultrawide. Next, buat harga 7 jutaan, rekomendasinya ini ada dua. Pertama ada Poco F7 Pro. Buat harganya sendiri ini ada di Rp7.298.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 3, storage-nya lega, baterainya gede di 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Layarnya AMOLED 120 Hz yang resolusinya 2K, dan buat kamera ini 50 megapiksel ber-OIS. Terus buat yang kedua ada Samsung Galaxy S24 FE. Buat harganya ini ada di Rp7.499.000. Chipsetnya pakai Exynos 2400E, storage lega ada di 8/128 GB, layar Dynamic AMOLED 2X yang refresh rate-nya ada di 120 Hz. Dan buat kamera ini resolusinya 50 megapiksel OIS buat kamera utama, 12 megapiksel buat ultrawide dan 8 megapiksel OIS buat telenya. Lanjut kalau buat harga 8 jutaan, rekomendasinya ini ada dua. Pertama ada Zenfone 11 Ultra. Buat harganya sendiri ada di Rp8.120.000. Buat chipset ini udah super kencang pakai Snapdragon 8 Gen 3. Storage-nya ada di 12/256 GB. Baterai ada di 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 65 watt. Dan yang kedua ada Xiaomi 14T Pro. Harganya ini ada di Rp8.200.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 9300 Plus. Ini adalah chipset flagship dari MediaTek yang kencang ya. Storage-nya juga lega di 12/256 GB. Terus buat layar AMOLED 144 Hz, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Sementara itu buat kamera resolusinya 50 megapiksel OIS buat kamera utama, 12 megapiksel buat ultrawide dan 50 megapiksel buat tele.
Kalau buat harga 9 jutaan, ini ada dua juga rekomendasinya. Yang pertama ada iQOO 13, yang harganya ini ada di Rp9.799.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite, storage-nya gede di 12/256 GB, baterainya super badak di 6120 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 Watt. Layarnya LTPO AMOLED 144 Hz dan kameranya ini trio 50 megapiksel. Terus yang kedua ada Poco F7 Ultra, harganya ini ada di Rp9.798.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite, baterainya 5300 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 Watt. Terus buat layar AMOLED 120 Hz dan kameranya ini 50 plus 32 megapiksel. Ya, dari spek yang dikasih ini HP sebenarnya udah bagus ya. Cuma sayang head to headnya itu sama iQOO 13 yang jauh lebih mending, jadi HP ini kelihatan jelek. Kalau buat 10 juta ke atas, ini pertama ada Xiaomi 15 yang harganya ada di Rp11.824.000. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon 8 Elite, bodinya mungil, baterainya lumayan gede buat ukurannya yaitu 5240 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 Watt. Layarnya ini LTPO AMOLED 120 Hz, kamera trio 50 megapiksel yang udah mumpuni. Terus ada Vivo X200 yang harganya ini ada di Rp11.999.000. Chipsetnya pakai Dimensity 9400, storage-nya lega, baterainya gede di 5800 mAh, speed ngecas 90 Watt, desain curve, layar AMOLED 120 Hz, dan kameranya ini trio 50 megapiksel yang hasilnya cakep banget. Habis itu ada Oppo Find X8 yang harganya ini ada di Rp13.054.000. Ini juga HP yang bagus ya. Chipsetnya pakai Dimensity 9400, baterainya punya kapasitas 5630 mAh, speed ngecas 80 Watt, desainnya ini cakep, flat dan kerasa mewah, layarnya 1.5K AMOLED 120 Hz dan kameranya ini punya setup trio 50 megapiksel. Terus ada S25 series nih, ada S25 reguler dan plus yang masing-masing harganya ada di 13-14 jutaan untuk storage terendahnya. Kedua HP ini adalah opsi yang oke banget buat kalian yang mau punya HP Samsung flagship tapi nggak butuh fitur istimewa kayak S Pen. Ini udah powerful, chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite, cuma sayang baterainya nggak terlalu gede di saat brand-brand Cina udah bisa bikin baterai gede dengan bodi yang compact. Cuma keunggulan mutlak dari HP-HP Samsung yaitu ada di Galaxy AI, Samsung DeX, dan dukungan software sampai 7 tahun yang susah buat dilawan sama brand lain. Terus ada juga nih HP-HP monster dari tiap brand, mulai dari Vivo dengan Vivo X200 Pro. Buat harganya ini ada di Rp16.769.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 9400, terus baterainya gede di 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 Watt. Aku paling impress ini ada di kameranya sih, hasil jepretannya itu nggak pernah ngecewain ya. Terus ada Xiaomi 15 Ultra, buat harganya ini ada di Rp16.999.000. Ini juga HP monster dari Xiaomi yang pakai chipset Snapdragon 8 Elite. Buat baterainya ini ada di 5410 mAh, speed ngecas 90 Watt dan punya setup kamera yang juga cukup ngeri. Sama yang terakhir ada flagship dari Samsung yaitu Samsung Galaxy S25 Ultra. Buat harganya ini ada di Rp18.049.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 45 Watt. Fitur eksklusifnya tentu aja adanya S Pen ya, yang kepake buat sebagian orang yang suka nyatet atau nulis-nulis secara cepat di smartphone. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan Juni tahun 2025 ini. Kalau ada yang nggak masuk, mungkin kuliah sore itu belum pernah pegang HP-nya atau mungkin kelewat, atau mungkin menurut pendapat pribadi HP itu kurang layak ya buat masuk. Jadi kalian bisa tulis HP apa aja yang harusnya ada versi kalian di kolom komen yang ada di bawah. Seperti biasa, buat link pembelian kalian bisa klik aja keranjang yang ada di sini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kelas selanjutnya. Bye-bye.